Halo insan cerdas, salam sehat, salam luas berwawasan. Bertemu lagi kita di ruang pembelajaran IPS tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara, yang berarti masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara bisa juga disebut dengan masa nirleka, yang berarti tidak ada tulisan. Masa nirleka ini menunjuk kepada masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatasan waktu masa praaksara? Tulisan adalah hasil kebudayaan manusia yang fungsinya adalah berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan kurang lebih abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa, yaitu peninggalan kerajaan Kutai. Masa praaksara atau masa prasejarah merupakan masa di mana manusia hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Kehidupannya dapat diketahui melalui peninggalan yang tidak tertulis berupa fosil dan artefak. Fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fosus, sehingga fosil merupakan sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu. Sedangkan artefak yang berasal dari bahasa Latin artefactum adalah alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Sumber-sumber masa prasejarah sukar dicari, karena itu perlu ilmu bantu untuk mengamati perkembangan masa prasejarah, yaitu arkeologi, geologi, dan paleontologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau melalui artefak, sedangkan geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, dan paleontologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan praaksara melalui fosil. Manusia prasejarah sering disebut juga manusia purba. Banyak sekali fosil-fosil manusia purba yang ditemukan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Indonesia memiliki banyak situs tempat ditemukannya manusia purba. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo, dan semuanya itu berada di Museum Purbakala Sangiran. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega, besar, anthropos, manusia, paleo, yang berarti tertua, dan javanicus, yang berarti berasal dari Jawa, sehingga Meganthropus paleojavanicus dapat diartikan sebagai manusia purba berbadan besar, berasal dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua di Indonesia, yang ditemukan oleh Dr. Gustav Heinrich Graf von Koenigswald, seorang ahli paleontolog dan geolog dari Jerman tahun 1941. Fosil tersebut ditemukan di desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Oleh karena temuan-temuan dari fosil Meganthropus ini masih sangat sedikit, maka sukar untuk menentukan kedudukannya dalam evolusi manusia dan hubungannya dengan Pithecanthropus. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus dapat dilihat sebagai berikut: tonjolan kepala tajam ke belakang, rahang tegap dan geraham besar, tinggi mencapai 25 meter, kening menjorok ke depan, tulang pipi tebal, dan tidak memiliki tulang dagu. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos, berarti kera, dan anthropos, berarti manusia. Fosil manusia Pithecanthropus adalah jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia, fosil Pithecanthropus dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus erectus berasal dari kata Pithekos dan anthropos serta erectus, sehingga berarti bentuk campuran antara kera dengan manusia dan berjalan tegak lurus. Pithecanthropus erectus disebut juga sebagai manusia Jawa, yang ditemukan oleh Eugene Dubois tahun 1890 di Trinil, tepi Sungai Bengawan, Solo.
Pithecanthropus mojokertensis. Nama fosil ini memiliki arti manusia tegak dari Mojokerto. Manusia kera dari Mojokerto merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di desa Perning, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pithecanthropus soloensis berarti manusia kera dari Solo. Nama ini diambil dari lokasi penemuannya di daerah Ngandong, Sangiran dekat Sungai Bengawan Solo. Pithecanthropus ini dikategorikan lebih baik daripada Pithecanthropus erectus dan Mojokertensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh von Koningswald bersama teman-teman antara tahun 1931 hingga 1933. Diduga manusia purba jenis ini bertahan hingga sampai akhir Pleistosen Tengah antara 800.000 hingga 20.000 tahun lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus dapat dilihat sebagai berikut. Masing-masing Pithecanthropus mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda. Homo berasal dari Latin, yaitu manusia atau orang. Fosil jenis Homo yang ditemukan di Indonesia merupakan jenis fosil yang paling muda dibandingkan fosil lainnya dan manusia purba paling maju. Para ahli sering menyebut fosil-fosil jenis ini dengan Homo erectus atau Homo sapiens. Homo soloensis. Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika. Fosil-fosil Homo soloensis ditemukan di Ngandong, di tepi Bengawan Solo, dan Sangiran, serta Sambung Macan, dari penggalian yang dilakukan oleh Willem dan rekan-rekannya pada tahun 1931 hingga tahun 1933. Homo wajakensis, yang berarti manusia dari Wajak. Fosil ini ditemukan di desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur oleh Frans Riskosten pada tahun 1889. Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia. Homo florensis. Homo florensis berarti manusia dari Flores, dengan fakta yang unik adalah tingginya hanya sekitar 1 meter. Homo florensis ditemukan di kawasan Gua Kars, di Gua Liang Bua di Flores pada tahun 2002. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak yang memiliki bentuk sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya tidak lebih dari anak-anak usia 5 tahun. Karena ukurannya yang lebih kecil dari manusia pada umumnya, Homo florensis juga sering mendapat julukan sebagai hobbit dari liang Bua. Homo sapiens berasal dari kata homo yang berarti manusia dan sapiens yang berarti cerdas. Disebut manusia cerdas karena bisa membuat peralatan dari batu dan tulang yang dipakai buat aktivitas berburu. Homo sapiens hidup antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, dari akhir zaman batu kuno sampai zaman batu muda. Ciri-ciri Homo dapat kita lihat sebagai berikut. Wajakensis, florensis, solensis, dan sapiens mempunyai perbedaannya dari volume otak. 8 jenis manusia purba Indonesia yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Ketiga, Pithecanthropus erectus. Keempat, Pithecanthropus soloensis. Kelima, Homo wajakensis. 6, Homo florensis. 7, Homo soloensis. Dan yang ke-8, Homo sapiens. Berikut jenis-jenis fosil yang ditemukan berdasarkan tempat dan tahunnya. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang manusia purba, fosil, dan artefak. Kita bertemu lagi di lain waktu di tempat yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa.